Kejaksaan Agung mengungkap dugaan penyimpangan yang dilakukan Dadan Hindayana CS dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG pada program makan bergizi gratis. Direktur Penyidikan Jampitsus Sarif Sulaiman menyebut, yayasan yang ditunjuk diduga tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra, namun tetap lolos verifikasi dan memperoleh penugasan setelah adanya campur tangan para tersangka. Penyidik menemukan yayasan-yayasan ini memiliki keterkaitan dengan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, serta dua mantan wakilnya Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusuk. Melalui penunjukan tersebut, yayasan diduga menerima insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari. Selain itu, ketiga tersangka juga diduga melakukan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN. Akibatnya, penyusunan kerangka acuan kerja disebut tidak didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan. Penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga dalam sejumlah proyek pengadaan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan menghambat pelaksanaan program. Atas kasus tersebut, Dadan, Sony, dan Lodewijk dijerat pasal 603 dan pasal 604 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misi. Bang, misi bang. Bang, misi bang. Woi. Misi lah. Woi, sini Pak, sini Pak. Pak Dadan. Woi, kalau ada masih dengan kasus posisi singkatnya adalah sebagai berikut. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program MB Makan Bergizi Gratis atau disingkat MBG yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AGG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun
dan tahun 2026 sebesar 268 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar pasal 603 dan 604 diuntuk pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.